Apakah PDD anggota Illuminati? Pertanyaan ini muncul setelah sang rapper ditangkap polisi atas berbagai tuduhan kejahatan dari narkoba hingga ditemukannya 1.000 botol baby oil. Sebelumnya PDD ditangkap tepatnya pada April 2024. King Combs terlihat mengenakan celana olahraga dengan logo perkumpulan rahasia Illuminati yang memicu perbincangan di dunia maya, dan Beyonce dikabarkan ikut serta. Dikutip SCMP, para penganut teori konspirasi telah lama mengamati kemungkinan selebritas seperti Beyonce, Jay-Z, Madonna, Kim Kardashian, dan Donald Trump terlibat dalam perkumpulan rahasia misterius tersebut. Apa saja kasus yang mendera sang rapper P. Diddy? Mengapa kasusnya yang sekarang menjadi berita tanpa henti sejak tuduhan mengejutkan terhadapnya terungkap? Apakah sederet kejahatan Puff Daddy, P. Diddy, atau Sin Jones mengindikasikan jahatnya industri musik dan hiburan Hollywood? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Januari. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullah, Bung Anggi. Masya Allah, jadi karena kita bahasanya rapper, jadi harus pakai ala rapper gitu ya, Bung. Ya, Nah, dan terkait gaya hidup sang selebriti, yaitu P. Diddy, dan juga sebagai produser musik asal Amerika Serikat yang ditangkap atas berbagai tuduhan yang tadi telah disebutkan. Menurut Anda, Bung Iwan, bagaimana terhadap catatan Anda terkait sang rapper P. Diddy, Puff Daddy, dan sebagainya nih, Bung? Baik, Bung Anggi juga pemirsa kabar petang lain ya. Saya tidak akan menyoroti personal atau pribadi dari Puff Daddy ya, atau Sencom itu panggilan nama aslinya. Tapi saya melihat secara global bahwa industri hiburan di Amerika Serikat, khususnya di Hollywood, baik itu di dunia musik, apalagi dunia film, memang sangat rawan sekali terjadi berbagai tindakan pelecehan seksual itu, baik itu yang sifatnya adalah personal, dilakukan perorangan, ataupun yang kemudian dilakukan oleh komunitas. Jadi apa yang dilakukan oleh PDD ini, Sencom ini satu tindakan memang sudah lebih berupa dia komunitas, ada jejaring, kemudian kalau bahasa politik itu eh, terstruktur, sistematik dan masif. Kenapa? Karena berjalan sudah bertahun-tahun dan melibatkan banyak orang. Saya mengikuti beberapa akun Twitter ya atau X, itu beberapa spill atau bocoran yang dimuncul di sana itu bahwa banyak musisi kalau mereka ingin kemudian masuk ke dapur rekaman lewat jalur Didi lewat sebagai produser, itu mereka harus kemudian melakukan berbagai macam hal, termasuk diantaranya yang paling sering dilakukan itu adalah tindak pelecehan seksual ya, dan mereka memang dalam jaringan gay, karena kita tahu dari beberapa berita yang muncul, beberapa selebritis yang diduga kuat yang melibatkan nama-nama ini baru dugaan kuat ya, seperti kemudian Justin Bieber yang katanya sampai mengalami trauma ketika sudah bertemu dengan P. Diddy, karena dugaan kuat ya, rumor yang sangat kuat beredar di Amerika itu, dia menjadi korban direkam, kemudian juga diancam untuk disebar videonya dengan P. Diddy itu. Jadi memang sangat kejam betul, Bung Anggi. Jadi memang di dalam dunia industri hiburan di Amerika Serikat, hal seperti itu sudah dianggap sebagai sebuah formula orang ingin kemudian masuk ke industri Hollywood, rekaman ataupun film, dan bila ingin mendapatkan peran, rekaman, bahkan bila ingin sukses. Jadi bukan lagi cerita yang lama, tapi baru maaf ya, tapi sudah lama. Tapi yang ini kejadian yang dia lakukan oleh PBD ini memang satu hal yang sangat menggegerkan pada periode ini, Bung Anggi. Baik, yang juga tadi Anda katakan, juga ada rumor yang menceritakan bahwa sangat menggegerkan ditemukan 1.000 botol minyak bayi atau baby oil. Dan apakah ini menunjukkan fenomena gunung es yang juga tadi telah Anda jabarkan, Bung? Ya, sebetulnya ini bukan gunung es ya, Bung Anggi ya, tapi sudah menjadi rahasia umum, bahkan pengetahuan umum. Orang sudah
tahu sama tahu bahwa di dalam industri hiburan di Amerika Serikat, di Hollywood, baik itu di dunia apa rekaman ataupun dunia film, itu banyak berbagai macam jalur dan orang-orang yang kemudian bisa didekati bila ingin kemudian orang masuk ke industri sana. Dan bila ingin dapat peran dari mulai, kalau di dunia film ya, peran dari mulai peran figuran sampai kemudian nanti dapat peran yang lebih naik lagi bahkan peran utama, itu tidak sedikit para pendatang baru terutama ya yang mereka kemudian dimanfaatkan bisa oleh krunya, oleh sutradaranya, oleh produsernya untuk kemudian mereka ya dieksploitasi yang paling sering secara seksual. Beberapa tahun silam produser film Hollywood yang juga sangat terkenal yaitu Harvey Weinstein ya, dia juga sudah dimasukkan ke penjara karena terlibat dalam serangkaian pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dan bukan secara personal, tapi juga ternyata ini ada jaringan yang dia bangun, yang itu para eh, konsumen ya katakan begitu, itu dari kalangan-kalangan yang orang-orang nggak sembarangan, dari mulai kemudian di industri perfilman atau industri rekaman sampai ke kalangan politisi, pejabat negara dan anggota kerajaan antar negara itu juga mereka masuk ke dalam circle yang dibuat oleh Harvey Weinstein ini. Jadi ini bukan lagi fenomena gunung es, tapi sudah rahasia bahkan pengetahuan umum. Orang sudah tahu kalau ingin masuk ke jalur dapur rekaman harus mendekati siapa, kalau masuk ke industri film mendekati siapa. Itu sudah dilakukan. Hanya orang-orang yang kemudian mereka itu kemudian katakanlah ya kuat, ya, artinya nggak mau terlibat ke sana dan juga punya acting atau suara yang bagus yang bisa lolos dan itu sangat sedikit sekali yang bisa lolos dari jeratan eksploitasi seksual yang sudah berupa sindikat di industri rekaman ataupun industri film di Amerika sana, Bu Anggi. Jadi memang kasus PDD ini membuka tabir sisi gelap dunia industri entertainment ya Bung, yang selama ini boleh dikatakan rada tersembunyi di sisi barat. Dan mungkinkah kasus serupa juga terjadi di Indonesia Bung? Iya, kalau apa namanya kejadian PDD ini sesuatu memang yang menambah. Kalau saya katakan menambah karena sudah beberapa kali sebetulnya itu terungkap, hanya menambah deretan yang terbongkar, ya. Karena yang lain itu nggak terbuka, kenapa? Itu melibatkan orang-orang kuat, bukan cuma di industri entertainment, tapi juga di kalangan politisi, di kalangan juga anggota DPR di sana di Amerika Serikat, bahkan juga pejabat antar negara itu juga terlibat di sana. Bahkan Istana Buckingham itu sempat kemudian diguncang juga dengan dugaan kuat skandal seksual yang dilakukan salah seorang anggota keluarga kerajaan di jaringan prostitusi yang dibuat oleh industriawan entertainment di Hollywood seperti itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Sebetulnya cerita seperti ini sudah sering. Jadi dulu saja tahun 80 90-an ya. Zaman saya itu masih sekolah itu sudah banyak rumor beredar. Ada bahkan sempat juga ditayangan di satu televisi ada salah seorang industriawan entertainment yang punya nama, dia cerita bahwa ada seorang ibu ya, ibu yang dia membawa anak perempuannya itu dibawa ke dia dengan kemudian ucapan silakanlah Bapak boleh pakai, Om boleh pakai anak saya ini, yang penting anak saya nanti bisa masuk ke industri entertainment. Jadi sampai begitu. Dan ini bukan cuma satu dua, tapi banyak sekali. Di dunia tarik suara, di dunia modeling, apalagi paling sering, di dunia kemudian juga perfilman, sinetron, hal seperti ini juga terjadi. Tapi apakah masif, apakah besar seperti yang terjadi di Amerika Serikat, saya belum tahu itu. Tapi bahwa itu terjadi itu sudah sejak lama diketahui dan sempat juga dibongkar oleh beberapa pihak, Bung Anggi. Jadi kalau di dunia tarik suara sudah hal yang biasa ya Bung Iwan. Kalau di dunia tarik tambang nyatanya tidak biasa itu ya Bung. Iya, betul. Baik Bung Iwan, dan juga dikatakan berbagai rumor dan juga dari berita-berita yang ada ini menunjukkan karena adanya kaum-kaum liberal yang memasuki kawasan Hollywood di sana. Dan apakah kasus ini akan merubah persepsi umat Islam terhadap selebritas dan mendorong perubahan sistemik dalam menyikapi dan memandang industri hiburan ini, Bung? Ya harusnya kaum muslimin itu
berpikir mustani, berpikir lurus ya, bahwa jangan memuja-muja dunia entertainment. Jangan juga terpikir untuk terjun ke dunia entertainment. Apakah di nasional, dalam negeri ataukah luar negeri? Karena sangat rawan terjadi eksploitasi secara eh, seksual ya oleh pihak-pihak yang berkuasa di dunia entertainment. Jadi jangan terpukau, kita sebaiknya fokus saja lah pada perbaikan negeri ini dengan dakwah, dengan ilmu, dengan pendidikan, bukan juga dengan kemudian terjun ke dunia entertainment. Itu sangat rawan sekali dan banyak sekali bahayanya, terutama untuk para pendatang baru, untuk newcomer itu mereka sangat mudah untuk kemudian diperdaya, ditipu, atau ya dengan sukarela karena ingin mendapatkan eh, penghasilan, pendapatan, ingin terkenal, dan banyak anak-anak muda yang punya impian seperti itu akhirnya tidak sedikit yang mau melakukan apa saja termasuk memenuhi ya hasrat jahat dari orang-orang kuat di dunia hiburan asalkan mendapatkan peran, bisa masuk dapur rekaman dan sebagainya. Begitu Bung Anggi. Bahkan terlintas Bung Iwan juga beberapa pekan ini artis cilik Indonesia pun mengalami hal serupa kalau kita mengamati media sosial yang dieksploitasi oleh orang dekatnya bahkan Bung Iwan. Jadi memang kita harus lebih fokus ke tadi yang disampaikan Bung Iwan yaitu perubahan sistemik. Jazakallah sekali lagi Bung Iwan, mudah-mudahan Bung Iwan Waalaikumsalam. senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Amin, setiap amin. aktivitas. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.